Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di sini saya akan sharing tentang kiat untuk menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Karena beberapa hari ini ada yang mengirimkan pesan ke saya, bagaimana keindahan tips untuk menumbuhkan semangat terus menuntut ilmu. Di sini saya ambil dari kitab Hidayatul Muta'alim dan Irsyadut Thalibin karya Abah Kiai Haji Taufiqul Hakim, yang dimana salah satu kitab tersebut yaitu Hidayatul Muta'alim merupakan ijazah dari Abah ketika saya kilatan di Pondok Pesantren Jepara Darul Falah. Di sini kita doakan semoga Abah selalu sehat walafiat dan ilmu kita bermanfaat. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. Langsung saja, bait pertama yang saya ambil yaitu tentang penuntut ilmu harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Penuntut ilmu harus benar-benar rajin dan tekun penuh dengan semangat. Bersungguh-sungguh secara terus-menerus dan mempunyai minat dan cita-cita yang kuat. Di sini memang penuntut ilmu itu kalian tidak usah putus semangat karena kita tidak pintar atau kita sulit menghafal atau kita sulit untuk memahami pelajaran. Kita ambil dari kisah-kisah para ulama zaman dahulu. Salah satunya yaitu Ibnu Hajar. Beliau adalah salah satu yang merupakan mempunyai julukan anak batu, yang dimana otaknya itu sangat keras untuk masuk pada ilmu, tetapi terus semangat dengan usahanya sungguh-sungguh, dengan usahanya yang rajin, tekun, penuh semangat. Beliau tidak berputus asa, beliau sungguh-sungguh, maka akan sampai pada tujuan. Nanti Allah yang akan berikan kepemahaman terhadap kita. Sini dasarnya. La budda min jiddin wa min muwazabah li talibin ilman wa min mulazamah. Nuntut ilmu wajib rajin dan semangat, tekun sungguh terus minat kuat. Setiap manusia pasti mempunyai halangan, rintangan, bahkan cobaan di dalam menuntut ilmunya masing-masing. Ada yang cobaannya berupa harta, ada yang cobaannya berupa waktu, ada yang cobaannya berupa keluarga, macam-macam. Tetapi seyogianya kita sebagai penuntut ilmu harus terus rajin, harus terus semangat, tekun, sungguh-sungguh, dan terus kita punya minat kuat kita jaga. Sini Rasulullah SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat, khususnya dalam menuntut ilmu, atau dalam mengajarkan ilmu, atau dalam sesuatu apapun yang bermanfaat. Dan mintalah tolong kepada Allah, jangan lupa, serta jangan malas dan patah semangat. Bait yang kedua saya ambil di sini tentang jangan kendor. Semangatlah selalu, jangan malas, jangan kendor. Memang sebagai seorang penuntut ilmu, wajar ada kalanya kita kendor. Tetapi ketika kita kendor, kita ingat lagi, kita adalah penuntut ilmu yang harus terus semangat. Terus menuntut ilmu, jangan merasa kendor dan bingung. Jangan putus semangat. Saya ketika dulu di pondok juga merasakan hal-hal di mana pernah kita merasakan kendor, pernah merasakan bingung untuk belajar, pernah merasakan putus semangat, tapi
Ya, tapi bagaimana caranya kita terus menumbuhkan semangat di dalam menuntut ilmu lagi? Jangan sampai ketika kendur ada bisikan-bisikan setan atau pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk sehingga kita akan terus putus semangatnya. Jadi ketika kita merasa kendor, maka carilah motivasi, tanyalah kepada ahlinya, tanyalah kepada guru, minta nasihat. Insya Allah, Allah akan menumbuhkan semangat kita kembali. Di sini baiknya penuntut ilmu jangan merasa kendor dan bingung. Jangan putus semangat. Belajarlah dengan penuh semangat dan istiqomahkan semangat itu. Karena yang susah itu adalah istiqomah di dalam penuh semangat itu. Sebab kendor tidak semangat adalah penyakit yang berbahaya. Dasarnya, ya talibal ilmin fiyan min fatarah fa innaha la afatun azimah. Penuntut ilmu hilangkan rasa kendor, itu merupakan bencana yang besar. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki sukses dunia akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah jihad. Menuntut ilmu wajib dalam Islam, baik untuk muslim maupun untuk muslimah. Pahalanya setara dengan jihad, dimudahkan jalan ke surga dan ditinggikan derajatnya. Mukmin sejati harus selalu semangat. Orang mukmin ketika ngaji atau beribadah bagaikan ikan yang ada dalam air, karena itu adalah kehidupannya. Ia merasa senang, betah, kerasan, dan semangat. Maka santri harus selalu semangat ketika berada di pondok pesantren, karena itu adalah kehidupan santri. Dasarnya, mathalu mu'minin idza ta'allama fahuwa kasamaki kana fil ma. Misal mukmin waktu ngaji dan ibadah bagai ikan di air terasa betah. Ketika Allah menghendaki hambanya jadi orang baik, maka dibangkitkanlah semangatnya. Kita melihat banyak sekali yang nasib mereka mungkin kurang beruntung, artinya alhamdulillah kita masih diberikan anggota tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna, sehingga kita bisa belajar dengan memaksimalkan anggota tubuh kita. Tetapi di luar sana banyak yang dia tidak mempunyai tangan, bahkan dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mendengar dan sebagainya, tapi dia ingin semangat terus di dalam menuntut ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan fisik yang sempurna, diberikan jiwa raga yang akal yang sehat. Maka bersyukur, harus kita bangkitkan terus semangatnya. Dasarnya, idza aradallahu 'abdan khairah fanahadallahu ta'ala giratah. Ketika Allah menghendaki hambanya jadi baik, dibangkitkan semangatnya. Bagaimana caranya membangkitkan semangat? Ketika bangun dari tidur, kita berdoa dan carilah atau tanamkan di dalam hati kita kata-kata motivasi semangat. Maka kau akan semangat dalam menjalani kehidupan di hari itu. Jangan patah semangat, karena kebalikannya ketika Allah menghendaki hambanya kerusakan, maka Allah menghilangkan dari hatinya semangat.
Jangan sampai putus semangat. Jika memang semangat kita akan merapuh, maka carilah teman-teman yang juga semangat dalam menuntut ilmu, yang insya Allah semangatnya akan menularkan kepada kita. Jika jenuh, istirahatlah sebentar lalu lanjutkan istiqomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karamah. Jika kau jenuh, istirahatlah sebentar, lalu lanjutkan dan istiqomahkan. Jika kau merasa jenuh, bersyukurlah, karena kau telah melakukan hal-hal yang penting dan bermanfaat. Hal-hal yang penting dan bermanfaat biasanya menjenuhkan, karena tidak dipoles dan tidak dihiasi oleh syaitan. Sedangkan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat biasanya menyenangkan nafsu, tidak menjenuhkan karena selalu dihiasi dan dipoles oleh syaitan. Memang capek belajar itu. Memang capek menumbuhkan semangat untuk terus-terus belajar. Dasarnya in tushbi'an aw tas'aman fashkurlah innaka qad fa'alta madal manfa'ah summa starih waqtan qalilan summa ta'malu ma anfa'ala ma alama. Jenuh atau bosan maka disyukuri, tanda hal yang bermanfaat kau jalani. Jika jenuh istirahatlah sebentar, lalu lanjutkan istiqomah dan sabar. Jenuh adalah tanda-tanda jiwa. Seolah-olah kalau jiwa Anda dapat bicara, kira-kira dia akan berkata seperti ini. Ayo dong, coba hal baru yang lebih baik, ciptakanlah suasana baru, dan sebagainya. Memang itu adalah jiwa. Jiwa itu memiliki 3 nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Jika seorang itu jiwanya dipenuhi dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, maka dia akan selalu diselimuti dengan nafsu-nafsu yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada semangat juang, membawa kepada hal-hal yang itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Tapi apabila nafsu itu masih dipenuhi dengan nafsu yang lawamah dan nafsu amarah, ketika dia nafsunya masih lawamah, maka dia masih condong antara kebaikan atau kejahatan, masih kadang-kadang mungkin nafsu itu ingin baik, tapi kadang-kadang mungkin nafsu itu ingin berbuat di luar dari kebaikan. Tapi yang lebih parah adalah ketika jiwa itu dipenuhi dengan nafsu amarah, maka nafsu itu akan membawa kepada selalu yang tidak baik dia bersemangat. Maka mohonlah kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah agar jiwa kita dipenuhi dengan nafsu mutmainnah. Karena kalau sudah nafsunya mutmainnah, sudah tenang, maka dia akan mencari hal-hal yang bermanfaat. Sabar dan fokuslah terhadap ilmu dan jangan cari permusuhan. Kadang kita di pondok, kita sudah fokus terhadap ilmu, kita sudah sabar, mungkin menurut kalian, tetapi seyogyanya kita belum sabar. Artinya masih ada yang ketika orang itu iseng terhadap kita, lalu kita marah dan sebagainya, lalu membuat kita menjadi tidak semangat lagi untuk mondok, pengen keluar pondok gara-gara salah satu teman yang membuat menjengkelkan atau marah. Maka janganlah, karena tujuan utama kita adalah terhadap ilmu, bukan mencari permusuhan. Maafkanlah saudara-saudara kita atau teman kita yang pernah berbuat salah mungkin terhadap kita, dan juga kita minta maaflah pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mungkin kita juga tidak luput dari kesalahan. Kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Sini dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, la yustata'ul 'ail bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang santai. Artinya memang harus lelah, capek, dan segala macamnya yang tidak mengenakan itu pasti ada di dalam proses dalam menuntut ilmu.
kadang-kadang membuat kita jenuh, kadang-kadang mungkin ada yang membuat kita jengkel, ada yang membuat kita kesal. Itu memang wajar, tetapi namanya manusia, kita harus bisa memaafkan, dan juga kita harus pandai meminta maaf kepada orang lain agar terus Allah lindungi kita, agar terus Allah jaga semangat kita, terus Allah berikan uh, ilmu terhadap kita walaupun itu sedikit, tetapi mudah-mudahan manfaat untuk kita dan banyak orang. Mungkin sampai sini saja, kurangnya dari saya mohon maaf, ribu maaf, karena saya juga masih sebagai penuntut ilmu yang harus terus menumbuhkan semangat itu, terus kita saling mengingatkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya sebagai manusia yang tak luput dari salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya.